warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kali ini kita kembali lagi ya bersama saya Sri Neta Wahyu Listianisi. Kali ini kita akan membahas materi tentang akidah Islam. Nah, teman-teman silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Oh sudah, baik. Namun sebelum itu tetap patuhi protokol kesehatan dulu ya. Sama rapikan baju, jangan sampai lecek ya. Siti Masito, tukang sisir keluarga Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat kejam di masa Nabi Musa alaihi salam. Bahkan kisah kekejaman Fir'aun terkenal hingga sekarang. Dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa sebagai seorang hamba kita dilarang memiliki sifat seperti Fir'aun di dalam diri kita. Kisah mengenai Fir'aun sudah sangat terkenal hingga sekarang. Dalam kisah itu terdapat seorang wanita yang menceritakan keyakinan dan keteguhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjadikan inspirasi bagi semua muslim. Bahkan ia mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita itu yang hidup di lingkungan Raja Fir'aun sebagai tukang sisir keluarga tersebut. Fir'aun sangat membenci Nabi Musa alaihissalam hingga ia bertanya, apakah ada pengikut Nabi Musa di kerajaannya? Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita menteri kerajaan perihal keimanan Siti Masito. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masito sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masito mengucap astagfirullah. Sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masito yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman menteriku bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masito itu, umpat Fir'aun. Panggil Masito kemari. Perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masito datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertainya. Masito, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masito dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masito mantap. Kamu tahu akibatnya, kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masito. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya telah siap menanggung segala akibatnya. Masito, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masito yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masito kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masito telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masito, kamu lihat belanga besar di depanmu itu? Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suaminya,
Selain anak bungsunya yang masih bayi, naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah, Masito, Allah pasti menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Siti Masito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Sahabat beriman, demikianlah kisah seorang wanita solehah yang bernama Siti Masito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan juga keluarganya. Kita akan bahas akidah Islam ya. Akidah itu berasal dari dua kata, yaitu akidah dan Islam. Akidah yang itu artinya ikatan atau perjanjian. Karena dalam bahasa Arab itu akada yang itu akidatan, artinya ikatan atau perjanjian. Nah, sedangkan kalau menurut istilah yaitu sesuatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang memiliki kepercayaan. Jadi akidah itu ada beraneka ragam bentuknya. Ada akidah Kristiani, akidah Yahudi, dan lain-lain. Tapi kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Nah, selanjutnya pengertian akidah Islam itu apa sih? Siapa yang tahu? Ya, akidah itu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam, kaum muslim. Nah, terus ketika seseorang berakidah Islam, maka fondasi awal untuk membangun akidah keyakinan itu adalah keyakinan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, terus dengan kita meyakini adanya Allah, berarti kita harus menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Nah, oleh karena itu, misi pertama yang dikembangkan oleh setiap rasul untuk disampaikan kepada umatnya adalah konsep ketuhanan, atau yang kita bisa sebut konsep ketauhidan. Masih ingat ya materi akidah kemarin ya? Kemudian dasar-dasar hukum Islam apa sih, Bu? Dasar hukum akidah Islam itu ya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu akidah itu bersifat tauqif, artinya tidak dapat diterapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i. Lalu apa sih tujuan mempelajari akidah Islam? Ya, yang pertama itu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, itu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dan yang terakhir, itu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir.
Ada lagi? Iya, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ya kayak di zaman sekarang kan ada banyak sekali pemahaman-pemahaman. Walaupun kita sama-sama Islam, tapi pemahaman kita juga sering berbeda-beda. Maka dari itu kita perlu adanya seorang guru untuk membenarkan apa yang salah dari kita. Nah, terus ketika kita sudah punya akidah Islam, berarti kita harus mempunyai iman, Islam, dan ihsan. Begini. Islam itu diibaratkan dengan begini. Pertama, kita harus beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan lain-lain. Gitu ya. Ingat kan hadis Arba'in yang kedua? Kalian sudah menghafalkan kemarin kan ya? Iman artinya adalah percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, iman dalam secara istilah berarti membenarkan dengan hati, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Seseorang yang beriman belum tentu Islam, tapi orang yang Islam pasti juga beriman, gitu ya. Terus Islam itu apa tadi? Udah dijelaskan kan tadi ya? Tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Islam itu artinya selamat. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan kepada kebaikan dan tunduk patuh kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Akidah Allah sendiri yang menjamin kebenaran itu sebagaimana yang sudah difirmankan Allah dalam surat Al-Imran ayat 19. Artinya sesungguhnya agama yang benar adalah agama yang berada di sisi Allah, yaitu Islam. Lalu apa sih cakupannya Islam? Yaitu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ada. Terus ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, di sini semua pada puasa ya. Sekarang kita sedang memasuki bulan puasa. Jadi kita harus berpuasa sebagaimana perintah Allah bahwa kita harus menunaikan ibadah puasa. Nah, selanjutnya yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan berarti berbuat kebaikan, berbakti, dan mengabdikan diri. Nah, sedangkan menurut istilah berarti berbakti dan mengabdikan diri hanya kepada Allah dengan dilandaskan dengan kesadaran dan keikhlasan. Nah, berbakti kepada Allah ini berbuat sesuatu yang bermanfaat jelasnya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Orang yang telah menetapkan ini maka disebut dengan muhsin. Nah, ihsan sendiri juga dibagi lagi. Ihsan itu ada ihsan kepada Allah,
ihsan kepada diri sendiri, lalu ada dengan sesama manusia, dan yang terakhir kepada makhluk lain. Ya, itu mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya sementara. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bu, saya mau tanya, mengapa pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia perlu dibimbing oleh akidah Islam? Ya, pertanyaannya tadi bagus banget ya. Mengapa sih pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata karena didasarkan oleh akal pikiran manusia harus dibimbing dengan akidah Islam? Ya, karena ini kelebihannya manusia ya. Akal diberi dengan akal yang sehat. Nah, akal ini dapat membuat hidup kita lebih baik, dan akal yang menyesatkan. Nah, akal yang menyesatkan ini harus dihapus, harus dihilangkan sedikit demi sedikit melalui akidah Islam. Nah, akidah Islam ini yang membenarkan adalah guru atau bisa teman kita atau siapapun itu. Nah, tapi di sini kita harus benar-benar memahami betul konsekuensi dari akidah Islam. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan hari ini. Sekarang kita review dulu materi yang tadi. Masuk apa enggak ya? Yang pertama itu akidah Islam. Akidah Islam berasal dari bahasa yang berarti aqada, yaitu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam akidah Islam, kita mengenal paradigma segitiga yang mencakup antara iman, Islam, dan ihsan. Kemudian dari tujuan akidah Islam yaitu yang pertama untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir, untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan atau kemusyrikan, dan yang ketiga itu untuk menghindari dari pemikiran yang salah atau pemikiran yang salah karena akal pikiran kita. Ya. Untuk besok jangan lupa kita akan melakukan diskusi mengenai tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Jadi untuk besok kita akan membahas 3 sifat Allah, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, silakan untuk teman-teman, untuk ketua kelas membagi menjadi 3 kelompok itu ya, dan segera didiskusikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.